Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Di sini kita ada the Queen of Cups in the reverse, Three of Swords, the Star, Page of Pentacles, Ten of Swords, Seven of Pentacles. Okay, maskulin di bottom of the deck, the Knight of Cups, Seven of Cups, the Knight of Cups, Six of Wands, the Hangman, Two of Pentacles. Maskulin ini lagi ngebayangin kembali ke kamu sih. King of Cups, Six of Cups, the Chariot. Coba ngebayangin bisa reconciliation lagi, memanfaatkan kebaikan kamu lagi, ya, terutama spiritual kamu. Dan dia masih ingin memperjuangkan sebenarnya. Ini di dalam impian dia. Jadi kayak perang batin deh. Perang ilmu, perang batin, perang hawa nafsu, perang memori, perang keinginan dia, halusinasinya dia. Maskulin. Mencoba mengejar impiannya dia untuk bisa reconciliation lagi sama kamu. Tapi ini menggantung ya. Karena sifat playernya dia, sifat narsisnya dia ini masih ada. Jadi masih banyak menghayal, masih banyak keinginan, bahkan juga fantasinya. Sehingga terperangkap dalam kehidupan kebimbangan terus-menerus, permasalahan tentang keuangan. Aku ngelihatnya. Dan ya maskulin di sini ingin banget sih reconciliation, sukseskan lagi koneksi ini, terutama melihat kamu sudah banyak perubahan ya, lebih spiritual dibandingkan karmik. Dia mantau kamu juga secara diam-diam. Ini yang aku lihat. Dan dia ngerasa kamu bakal memaafkan dia dan terima dia kembali. Dia lagi mikirin caranya. Tapi ternyata tidak semudah itu juga gitu loh. Karena ya target hidupnya dia itu masih mengejar hayalan, masih mengejar petualangan, masih mengejar kenaifan ya untuk kesuksesan dia sendiri. Dan dia juga dihantui tentang kehidupan yang tidak seimbang juga. Jadi
Ya memang belum stabil ya kehidupannya si maskulin, belum stabil dan belum bisa normal. Satu sisi juga aku ngelihat feminim sudah pesimis untuk bisa menyembuhkan hubungan ini lagi, karena ada the Queen of Cups in the reverse, Three of Swords and the Star, Eight of Pentacles, Nine of Pentacles, Ten of Swords and Seven of Swords, Seven of Pentacles. Maskulin merasa terbunuh dengan perbuatan dia sendiri yang selama dia ukir. Kenapa? Karena sekarang feminim sudah tidak terlalu peduli tentang triparty. Ya, sudah tidak terlalu peduli tentang sesuatu hal yang negatif. Dia merasa feminim itu udah menjadi orang yang pesimis dan orang yang cuek. Ya. Dan dia terbunuh sendiri dari perbuatannya. Mencoba memperbaiki diri agar lebih sukses tanpa kamu, feminim, meraih jabatan, meraih predikat, memperbaiki image-nya dia, terutama dalam karir. Dia berharap sih ya bisa sukses tanpa kamu, tapi ini terbunuh sendiri ya. Jadi banyak pertarungan yang harus dia hadapi, fitnahan dari orang lain, hal negatif dari orang lain atau dari pikiran dia sendiri yang dia tanam selama ini. Ya. Jadi maskulin di sini merasa lelah, capek, karena feminim udah nggak peduli lagi dengan perbaikan dirinya maskulin. Jadi ya dia harus menunggu waktu untuk menghasilkan apa yang dia tanam atau dia perbaiki. Ya, kan selama ini dia mementingkan ego dan image-nya dia sendiri, sehingga feminim merasa sakit hati, merasa terluka, terkhianati, dikasih kesempatan berkali-kali tapi terus terjadi, sehingga feminim nggak terlalu peduli ya, menjadi orang yang pesimis. Di sini feminim sudah tidak memikirkan untuk menyembuhkan triparty ini, ya. Tapi maskulin di sini ingin memperbaiki, terutama image-nya dia di dalam bisnis ya ataupun karir. Tapi ternyata ini adalah karma dari apa yang dia tanam. Ya, bisa sampai bertahun-tahun. La haula wala quwata illa billah. Three of Pentacles, Four of Wands, Ten of Cups, Two of Wands, the Queen of Swords. Oh God. So feminim di sini udah ngelihat, bahkan sudah ngerasa ya hubungan ini ada orang lain yang mengganggu perkembangan ya, terutama ketika lagi sukses atau lagi banyak rezeki gitu ya. Jadi banyak ujiannya. Cuman di sini feminim coba untuk bersikap dewasa, coba untuk bahagia di dalam komitmen ini. Ya,
kebahagiaan ini juga menghadirkan orang lain. Tapi feminim tahu semua harus dia lakukan demi masa depannya dia. Dan juga maskulin coba memperbaiki hubungan ini, tapi pada akhirnya feminim memperbaiki dirinya dia sendiri, fokus tentang karir. Bahkan sebagian feminim ada yang memutuskan untuk bercerai dari triparty dan pernikahan ini, karena aku ngeliatnya feminim coba untuk membayar karma dari dirinya. Seven of Wands, Eight of Cups, Two of Pentacles, Page of Pentacles, Strange, The Magician, the Knight of Cups. Maskulin memberikan banyak janji tentang koneksi dengan orang baru ini, dengan harapan akan lebih indah, dengan harapan akan lebih sukses, tapi ternyata tidak. Dan ini membuat maskulin dengan orang baru ini banyak kegalauan, banyak kegelisahan, banyak masalah. Jadi feminim di sini sebagian ada yang masih bersama dengan maskulin, tapi membiarkan triparty ini terjadi. Memang sakit, tapi ini jalan yang terbaik buat feminim, karena untuk bisa melepaskan maskulin ke depannya ya. Walaupun kecewa ya, mempertahannya pun kecewa banget ini. Mempertahankan rumah tangga ini sebenarnya penuh dengan kekecewaan ya, karena menghadirkan orang lain, ada yang satu rumah, ada yang beda rumah gitu ya. Sebagian dari feminim ada yang mempertahankan triparty ini ya, karena tidak mau adanya perceraian, tapi berujung kekecewaan ya, karena ya dia masih berharap dan menanam dari kisah masa lalu yang kecewa. Sebagian feminim ada yang menerima triparty ini, membiarkan terjadi dulu, sehingga feminim mengambil keputusan. Ada rencana juga ya dalam kehidupan feminim, membiarkan maskulin dengan karmik ataupun orang ketiganya itu menjalin hubungan yang awalnya bekerja menjadi asmara. Ini mencoba mempertahankan untuk tetap move on sebagian dari feminim. Feminim coba untuk posesif ya, meraih kesuksesan pada masa depannya feminim sendiri. Jadi feminim coba untuk mencari rumahnya dia sendiri, yaitu kesuksesan dalam dirinya yang seharusnya dia pertahankan dari dulu ya. Ini bisa, mungkin aku ngeliatnya dia seharusnya, feminim ini seharusnya mempertahankan sikapnya dia yang masa bodoh, harusnya tuh ya kalau bisa dari 7 tahun yang lalu. Jadi kayak terserahlah maskulin mau kayak gimana, mau amat dengan siapa, gak peduli gitu loh. Tapi ada rencana feminim untuk fokus pada pembenahan diri, fokus sukseskan karirnya sehingga mendapatkan kesuksesan ya. Walaupun proses kehidupannya dia harus menelan sakit ya, tentang kekecewaan karena hadirnya orang ketiga. Terluka, sakit, tersiksa, iya. Tapi di sini feminim coba untuk memutuskan ya sebagian untuk bercerai
dan bangkit pada kesuksesan dirinya dan tidak mau bertahan dalam pembayaran karma hingga sampai 7 tahun atau 7 turunan, ya, karena ini hanya memberikan kekecewaan di dalam kehidupannya feminim ke depannya. Sebagian ada yang masih bersama tapi masih menahan kekecewaan, sebagian sudah ada yang bercerai, ya, tapi membiarkan dulu hingga berapa lama dan berapa pandainya mereka bermain dalam dari party, ya. Feminim sekarang lebih mementingkan keuangan, ya, karir dibandingkan cinta dengan maskulin. Ingin bersama, iya, tapi yang ada kecewa terus, ya, si maskulin. Dan itu bisa sampai 7 tahun 7 turunan. Four of Pentacles, the Judgment, the Death, the High Priestess, Two of Pentacles, the Page of Cups, the Wheel of Fortune, Knight of Cups and Knight of Wands, Nine of Cups and the Five of Pentacles and the Emperor, Page of Pentacles. Ini jelas banget ini, ya, kehilangan apa yang mereka raih, kesuksesan, impian, doa, karena ada skandal. Ini adalah pembayaran karma. Dan maskulin di sini nekat, ya, nekat untuk membayar karma juga nantinya, nekat untuk bisa kembali sama kamu. Bertahan, stuck dalam kebangkitan spiritual karena karmik masih coba untuk menyerang, ya, secara spiritual juga. Ini membuat TM ataupun feminim ini ragu untuk kembali karena karmik masih ikut campur, ya, bahkan juga memberikan energi tentang kematian. Maskulin mengalami kehilangan harapan atas kesuksesan dia, ya, dan ini membuat dia berpetualang lagi mencari kesempurnaan, keberuntungan dalam hidup dia. Feminim di sini, ya, feminim di sini coba untuk tidak memikirkan trust issue di masa lalu, ya, ingin mengendingkan sebenarnya tentang permainan dan juga koneksi spiritual dari perjalanan twin flames ataupun soulmate. Jadi udah nggak terlalu ingin menggenggam kembali dengan maskulin, gitu, ya. Makanya si karmik di sini kesuksesannya ini banyak masalah, ya, karena feminim sudah tidak terlalu optimis untuk kembali dengan maskulin, dan karmik mengalami
permasalahan tentang karir dan keuangan ya. Dan ini membuat karmik dan feminim merasa sebagai saingan terberatnya. Dan aku ngeliatnya juga karmik coba untuk menghalangi maskulin untuk bisa kembali menanam masa depan sama feminim. DM masih terbelenggu, masih stuck dalam triparty ya, masih tertekan juga tentang triparty dikarenakan keuangan, sehingga kebahagiaan tentang feminim ini ending walaupun bersama ini merasa hampa. Coba untuk memperbaiki secara pelan-pelan, bahkan diam-diam ya, hubungan feminim sama maskulin, tapi ternyata kini feminim yang merasa ragu untuk bisa menerima DM kembali. Makanya DM kecewa karena kamu juga sudah memperbaiki jiwa spiritual kamu ya, feminim, sehingga karmanya berbalik ke dia. Karmanya si DM ya berbalik ke dia. Makanya DM ingin kembali lagi, nekat ya, nekat untuk memperbaiki petualangan keberuntungannya dia, karmanya dia. Dan DM ada yang sebagian nih kehilangan harapan, cita-cita, bahkan hasil doa-doanya dia ini tidak ada hasilnya ya. Kenapa? Karena niatnya buruk. Dan feminim di sini sudah ingin melepaskan sebenarnya ya, dan feminim menjadi orang yang acuh dalam hubungan yang stuck. Kenapa? Ya karena setiap hubungan itu pasti ada awakening spiritual, sehingga maskulin coba untuk bangkit dan feminim juga coba untuk bangkit, tapi kesuksesan dalam hubungan rumah tangganya feminim sama maskulin ini menjadi hampa ataupun ending ya. Tapi maskulin ketika merasa hampa ataupun ending dengan feminim, dia mencari ya hubungan yang rahasia dengan orang ketiganya. Jadi kayak coba untuk fokus bekerja, tapi ada planning mencari seseorang ya, diam-diam untuk bisa melancarkan masa depannya lagi, terutama keuangan ya. Tapi ternyata di sini feminim ragu untuk kembali atau fokus dalam kesendirian ya. Bahkan di sini feminim coba untuk menjujurkan ya tentang hubungan yang tidak stabil dengan maskulin, sehingga maskulin terbunuh sendiri dari sifat gengsinya untuk minta maaf ke kamu. Aku ngelihatnya ya, karena dia merasa kompetisi sama kamu, karena kamu juga sudah ada yang menyukai, sehingga dia merasa saingan ya. Ten of Wands. Jadi apa yang dia tanam ini membuat dia kecewa dan sulit untuk melangkah karena beban dan tanggung jawab yang besar. Aku ngelihatnya di sini akan ada suatu keadilan dalam kehidupannya feminim ya. Sebagian dari feminim ini ada yang memulai kehidupan baru ya, karena feminim dihantui dan digosting ya oleh maskulin. Digosting, diberikan janji untuk menikah, tapi ternyata semuanya permainan, trik, manipulasi, bahkan juga
campur tangan dari black magic, ilmu hitam, sehingga ada kehancuran untuk masa depan kamu. Feminim coba untuk memulai kehidupan baru lagi, karena ini adalah pembayaran karma yang harus dia terima, mengendingkan sesuatu dan memulai sesuatunya, yaitu berbahagia kembali dengan kehidupan baru ya, feminim. Kita lihat dengan maskulin. Releasing resistance and letting go of being right. Today I will realize that being myself and letting others be themselves is far more important than being right. Value and worth are not independent on being right, and I'm striving for love in my relationship, not superiority. I won't hide behind being right, but will just let myself be who I am. Today, I will simply accept, I will relinquish the need to be resistant to myself and my influence in any way. I will move forward in joy by accepting where I'm right now. Ya, dia harus menyadari ya, melepaskan sesuatu yang harus dilepaskan. Kalau itu bisa memberikan hal baik, terutama untuk dirinya dia sendiri. Tapi memang setelah melepaskan ini, maskulin akan merasakan kesepian. Ya, karena dia harus bisa menjalani kehidupan tanpa kamu lagi. Rescuing myself. Ya, dia harus menyelamatkan dirinya ya. Dari kepanikan, komunikasi yang jelas, ya, menyelesaikan masalah tanpa harus meninggalkan atau tanpa ada ucapan. Kalau dia ingin mendapatkan hubungan yang lebih baik, sebuah kejelasan, ya, dia harus mengambil waktu juga untuk bisa menyembuhkan dirinya secara spiritual. Today I will not wait for someone to come to my aid. I'm not helpless, I'll help my calm. My own rescuer, my relationship will dramatically improve when I'm stop rescuing others and stop expecting others to rescue me. And letting go of panic. Dia kan panikan ya orangnya, gampang emosian, gampang galau. Today I will not be overwhelmed by panic. Panic will take my mind off my goals. It's normal to feel panic, but I'm simply feel it and let it go. I can get back on track by treading water until I regain my composure. I relax and know that as it will. Ya, jadi dia harus melepaskan sifat kepanikannya dia, bapernya dia, galaunya dia, insecure-nya dia. Itu dengan cara apa? Dengan cara perbanyak komunikasi, open dari heart to heart conversation-nya ya. Today, I will communicate clearly and directly in my conversations with others. I will strive to avoid manipulative, indirect, or guilt-producing statement. I can be thoughtful and gentle or assertive even necessary. I do what is right in the moment and solving the problem. Today I will face a problem that are mine and work to seek solution. I realize that there are always challenges in life, but I know that I have the ability to solve and grow stronger in the process. Achieving clarity in my relationship. Today I will remember that even the best relationship have a low points. If the low points in the norm in my current relationship, I may have to consider if I wanted to continue. If the low point is temporary, I will practice understanding. I know that I will achieve clarity and make the right decision.
taking time for meditation and prayer. Today I will take a moment for meditation and prayer. I know that I'm creations of a God and He loved me. God trusts meditation and prayer. I have faith that will hear you are talk to me and you will listen when I'm talk to you. Oke, dia harus menyelamatkan dirinya terutama dari sifat kepanikannya dia. Salah satunya adalah dia harus banyak komunikasi dan terbuka dengan kamu untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi tidak dengan diam aja ya untuk nyelamatin dirinya. Kalaupun dia mau diam, ya jadi dia harus mengambil resiko. Cara diamnya itu perbaiki dalam hal spiritual untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebuah hubungan, ya. Dan dia harus bisa praktek saling memahami, saling mengerti, ya, dan saling mengisi, saling komunikasi dengan baik. Kalau dia mau menyelesaikan masalah, ya harus mengambil resiko, mengambil waktu untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan agar segala masalah diselesaikan dengan baik dan mendapatkan kejelasan yang lebih baik, bahkan juga benar dalam mengambil pilihan kehidupan. Ya, karena salah satunya cara adalah menyelamatkan dirinya dengan cara ya tidak terlalu panik, tidak gegabah, tidak galau, tidak emosional ya, tapi dengan saling komunikasi satu sama lainnya dengan jelas ya, agar tidak ada kesalahpahamannya lagi. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, dan skip iklan channel aku Lucky MS. And take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.